Bab 381, akhirnya, saya telah menguasai jurus rahasia pertama. Nama, hubungan terlarang penulis, syuting garis bawah start. Plus matikan mengatur ulang. Keesokan paginya, mereka melakukan hubungan seks singkat di kamar mandi sebelum akhirnya pergi ke rumahnya. Xiao Tian tidak kembali ke rumah dan sarapan di rumah Liu Ning. Meski sudah lebih dari 3 hari sejak Xiao Tian kembali ke rumah, namun ia tidak berniat pulang karena tidak ada gunanya pulang. Ibu dan bibinya masih tidak mau berbicara dengannya dan terus mengabaikannya. Oleh karena itu, dia berpikir akan lebih baik tinggal di rumah Liu Ning untuk sementara, atau dia juga bisa tinggal di apartemennya. Setelah mereka sarapan, Xiao Tian memesan masker kepala silikon secara online. Kemudian mereka berangkat ke kantor pusat perusahaan Stars Clothes untuk bekerja. Kali ini, Xiao Tian berniat hanya bekerja di perusahaan Stars Clothes sepanjang hari karena ingin mempromosikan desain pakaian baru lagi. Saat Xiao Tian sedang bekerja, berita tentang produk perawatan kulit perusahaan kecantikan abadi miliknya mulai menyebar. Para wartawan yang menghadiri pertemuan konferensi kemarin mulai mempublikasikan berita tersebut. Perusahaan kecantikan abadi muncul di 3 surat kabar dan 2 stasiun televisi. Karena perusahaannya juga membuat produk perawatan kulit untuk pria, banyak pria yang penasaran dan ingin membelinya juga. Tentu saja banyak juga wanita yang ingin mencobanya. Oleh karena itu banyak sekali orang yang datang ke klinik kecantikan abadi. Semua cabang dipenuhi orang yang ingin membeli produk perawatan kulit baru. Tanda hubung 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 tanda hubung. Rumah Hong Guanji, kenapa tidak sekarang? Hong Guanji bertanya. Jangan sekarang, ini bukan waktu yang tepat. Mari kita tunggu waktu yang tepat. Jawab Hong Duan. Baiklah, kata Hong Guanji sambil menganggukkan kepalanya. Tanda hubung 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 tanda hubung. Saat Xiao Tian sedang bekerja, Si Fei memasuki kantornya tanpa mengetuk pintu. Adik, apakah kamu melihat berita di TV? Xiao Tian mengangkat kepalanya dan menatap Si Fei. Fei, kamu harus mengetuk pintunya dulu. Alih-alih langsung menjawabnya, Si Fei meraih tangannya dan menyeretnya ke sofa. Kamu memang luar biasa. Kedua temanmu. Sebelum Si Fei menyelesaikan kata-katanya, Xiao Tian meletakkan jari telunjuknya di bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Kamu tidak boleh membicarakannya di sini. Dan pelankan suaramu. Bagaimana jika orang lain mendengarnya? Si Fei tiba-tiba menyadari kesalahannya. Karena betapa bahagianya dia lupa bahwa dia tidak boleh membicarakan tentang perusahaan kecantikan abadi dengannya. Dia hanya bisa membicarakannya jika mereka ada di rumahnya. Saya minta maaf. Lupakan, tentu saja, Xiao Tian tahu mengapa Si Fei bersikap seperti itu. Itu sebabnya dia tidak marah padanya. Bagaimana rekrutmen karyawan barunya? Kami telah merekrut 30 karyawan baru dan 3 desainer muda. Si Fei langsung menjawab. Xiao Tian bangkit dari sofa dan berkata, mari kita bertemu dengan para desainer. Baiklah, lalu Xiao Tian dan Si Fei berjalan menuju departemen desain. Saat mereka masuk ke departemen desain, Xiao Tian melihat 2 wanita muda dan 1 pria muda. Dari penampilan mereka berusia sekitar 22 hingga 23 tahun. Ketika desainer yang baru direkrut melihat Xiao Tian dan Si Fei, mereka bangkit dari tempat duduk mereka dan berjalan menuju Xiao Tian dan Si Fei. Dan seolah-olah mereka sedang melihat idola mereka, mata mereka bersinar terang ketika Xiao Tian berada tepat di depan mereka. Tentu saja mereka semua tahu siapa Xiao Tian. Salah satu alasan mereka melamar pekerjaan di perusahaan Xiao Tian adalah karena mereka berharap bisa bekerja di bawahnya. Bukan saja ia bisa menjadi orang sukses dalam waktu singkat, namun desain pakaiannya pun selalu populer. Mereka berharap dengan bekerja di perusahaan Xiao Tian, dia bisa mengajari mereka cara membuat desain pakaian yang bagus. Kemudian Xiao Tian berbicara dengan mereka selama sekitar 15 menit. Xiao Tian juga menyuruh mereka untuk tidak mengkhianatinya atau mereka akan menyesalinya nanti. Xiao Tian kemudian kembali ke kantornya dan menelepon Liang Jun karena dia ingin tahu bagaimana proses perekrutannya. Liang Jun memberitahunya bahwa dia telah mempekerjakan setengah dari mereka dan besok, dia akan terus mempekerjakan yang lainnya. Setelah itu, Xiao Tian menemui Yun Xin Er untuk memberikan produk perawatan kulit padanya. Tentu saja, Xiao Tian bertemu dengannya sebagai dirinya sendiri karena dia tidak tahu siapa King Feng.
Yun Xin Er senang dengan tindakannya karena sebenarnya dia juga penasaran dengan produk perawatan kulit perusahaan kecantikan abadi. Saat dia hendak membelinya, Xiao Tian tiba-tiba ingin bertemu dengannya. Yang mengejutkannya, dia memberinya produk perawatan kulit dari perusahaan kecantikan abadi. Tentu saja Xiao Tian berbohong ketika dia bertanya mengapa dia tiba-tiba memberikan produk perawatan kulitnya. Ia tidak hanya memberikan produk perawatan kulit kepada Yun Xin Er, namun ia juga memberikan produk perawatan kulit Lin Xing Sue karena ingin dekat dengannya. Tentu saja, Xiao Tian bertemu Lin Xing Sue sebagai King Feng. Lin Xing Sue terkejut ketika dia mengetahui bahwa dia adalah pemilik perusahaan kecantikan abadi. Dan karena dia tidak ingin bersikap kasar, dia menerimanya. Xiao Tian berbicara dengan Lin Xing Sue di rumahnya sekitar 1 jam sebelum akhirnya dia pergi. Dan seperti biasa, Xiao Tian tidak kembali ke rumah, sebaliknya, dia pergi ke rumah Liu Ning. Karena Xiao Tian ingin menjadi kuat secepat mungkin, dia berlatih bela diri lagi di halaman belakang. Hal ini sangat mengejutkan Si Fei dan Liu Ning. Awalnya, mereka ingin menonton TV bersamanya, tapi karena dia sedang berlatih seni bela diri, mereka memutuskan untuk menonton TV tanpa dia. Hufet, 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 saat ini, Xiao Tian sedang berdiri sambil terengah-engah. Asteris jatuhkan, setetes keringat jatuh pada pedang kayu yang ada di tangan kanannya. Bagus, akhirnya, saya telah menguasai jurus rahasia pertama. Sekarang saya bisa mempelajari jurus rahasia kedua. Karena lelahnya dia, Xiao Tian memutuskan untuk berbaring sebentar sebelum melanjutkan latihannya lagi. Seperti secret move pertama, secret move kedua dimulai dengan gerakan zigzag. Ia bergerak zigzag sebanyak 5 kali sebelum akhirnya ia mengubah gerakannya menjadi pola X dan menyelesaikannya dengan pola O. Dan seperti saat dia mencoba jurus rahasia pertama untuk pertama kalinya, Xiao Tian merasa belum puas setelah dia selesai melakukan jurus rahasia kedua. Jurus rahasia kedua memiliki 11 gerakan dan setiap gerakan, dia harus mengayunkan pedangnya 3 kali. Jadi ketika dia menyelesaikan jurus rahasia kedua, dia telah mengayunkan pedang kayunya sebanyak 30 kali. Hufet, 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 karena dia telah melakukan secret move pertama beberapa menit yang lalu. Setelah dia melakukan secret move kedua, Xiao Tian tidak punya tenaga lagi. Karena alasan ini, Xiao Tian jatuh ke tanah. Tubuhnya dipenuhi keringat, dan karena kelelahan, dia tidak bisa bernapas melalui hidung dan harus bernapas menggunakan mulut. Tubuh ini masih terlalu lemah. Haruskah saya menggunakan metode itu untuk membuat tubuh saya lebih cepat kuat? Di kehidupan masa lalunya, salah satu ahli bela diri memaksanya menggunakan pemberat untuk membuat tubuhnya lebih cepat kuat. Tentu saja awalnya dia menolak karena itu bisa membuatnya terlihat seperti orang aneh. Namun, karena master seni bela diri di masa lalu memaksanya melakukan itu, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Itu sebabnya dia memakai gelang di kedua pergelangan tangan dan pergelangan kakinya. Dia memakai pemberat tersebut selama setahun sebelum akhirnya, ahli bela dirinya mengizinkannya melepasnya. Dan karena dia ingin menjadi kuat secepat mungkin, dia tiba-tiba ingin melakukannya lagi. Tapi apa yang harus kukatakan saat pacarku melihatnya? Akankah mereka menertawakanku nanti? Di kehidupan sebelumnya, ketika dia hendak berhubungan seks dengan wanitanya, semua wanitanya selalu bertanya mengapa dia memakai gelang di kedua pergelangan tangan dan pergelangan kakinya. Itu selalu membuatnya merasa malu setiap kali mengingatnya. Karena alasan ini, Xiao Tian ragu apakah dia harus melakukan hal yang sama lagi atau tidak. Tidak apa-apa jika dia memakai gelang di kedua pergelangan tangannya, tapi memakainya di kedua pergelangan kakinya terlalu berat baginya. Mari kita pikirkan lagi nanti. Xiao Tian kemudian mulai berlatih seni bela diri lagi. Malam itu, Xiao Tian berlatih bela diri hingga pukul 21 sebelum akhirnya mandi. Dan seperti sebelumnya, dia menghabiskan waktu bersama Liu Ning dan Si Fei di kamar Si Fei sebelum mereka semua tertidur. Keesokan paginya, setelah sarapan, mereka berangkat ke perusahaan Stars Clothes. Karena Xiao Tian punya banyak pekerjaan, dia segera menuju ke kantornya dan bekerja. Xiao Tian bekerja sampai pukul 16 sebelum akhirnya dia berhenti bekerja dan keluar dari kantornya untuk menemui Liu Ning. Karena dia telah membawa Si Fei ke apartemennya, Xiao Tian ingin membawa Liu Ning ke apartemennya juga. Awalnya, Xiao Tian hanya ingin membawa Liu Ning ke apartemennya, tapi tiba-tiba dia menyuruhnya untuk membawa Si Fei juga. Untuk itu, mereka bertiga pergi ke apartemennya.
Dan seperti saat si Fei pertama kali datang ke apartemennya, Liu Ning terkejut saat melihat apartemennya. Meskipun dia sudah menduga bahwa Xiao Tian membeli apartemen mewah, namun dia tetap terkejut saat berada di apartemennya. Liu Ning sangat menyukai konsep apartemennya dan pemandangan sekitar apartemennya, apalagi setelah mengetahui apartemennya berada di dekat pantai Yonhan. Setelah menghabiskan waktu di apartemen dan mandi bersama, mereka berjalan-jalan. Mereka berjalan bersama, bermain air bersama, dan melihat matahari terbenam bersama. Mereka tidak segera kembali ke apartemen, sebaliknya, mereka terus berjalan dan menikmati malam bersama. Mereka baru kembali ke apartemen saat waktu sudah menunjukkan pukul 23. Dan seperti biasa, mereka tidur bersama di kamarnya. Tentu saja mereka berhubungan seks sebelum tidur. Mereka bahkan tidur telanjang. Keesokan paginya, Xiao Tian mengantar mereka pulang karena ingin berganti pakaian terlebih dahulu sebelum berangkat ke perusahaan. Jika mereka tidak berganti pakaian, nanti karyawan lain akan banyak bertanya. Itu sebabnya mereka memutuskan untuk berganti pakaian terlebih dahulu. Hari itu, perusahaan meluncurkan desain pakaian baru. Dan seperti biasa, desain pakaian tersebut mendapat respon yang baik dari masyarakat. Perusahaannya bahkan berhasil menjual 100 desain pakaian hanya dalam waktu 30 menit. Tentu saja Xiao Tian senang dengan ini karena dengan ini, perusahaannya menjadi terkenal kembali. Tanda hubung 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 tanda hubung. Waktu berlalu dengan cepat dan 10 hari telah berlalu sejak perusahaan kecantikan abadi miliknya mempromosikan produk perawatan kulit. Karena produk perawatan kulitnya mendapat respon yang baik dari masyarakat, Xiao Tian merasa sudah saatnya meluncurkan produk perawatan kulit lainnya. Mari kita luncurkan produk perawatan kulit lainnya lusa. Saat ini, Xiao Tian sedang berada di kantornya, dan di depannya ada Liang Jun dan Mujia. Dimengerti, Tuan, Liang Jun dan Mujia berkata serempak. Setelah Liang Jun dan Mujia pergi, Xiao Tian mulai bekerja. Ketika jam kerja selesai, Xiao Tian pergi ke perusahaan Stars Clothes untuk menjemput Liu Ning dan Si Fei. Mereka tidak segera kembali ke rumah Si Fei, alih-alih, mereka pergi ke sungai Shanghai. Akhir-akhir ini, Si Fei dan Liu Ning sedang heboh karena mereka selalu bisa menghabiskan waktu bersama Xiao Tian kapanpun mereka mau. Tak hanya itu, Xiao Tian bahkan setiap hari menginap di rumah mereka, seolah-olah mereka telah menikah dengannya. Xiao Tian juga sering membawa mereka ke suatu tempat atau makan bersama di restoran atau pedagang kaki lima. Si Fei dan Liu Ning bahkan berharap mereka bisa tetap seperti ini selamanya. Setelah menghabiskan waktu di sungai Shanghai hingga pukul 22, mereka kembali ke rumah. Malam itu, Xiao Tian tidak berlatih bela diri karena masih ingin menghabiskan waktu bersama Liu Ning dan Si Fei. Mereka menonton TV hingga pukul 23 sebelum akhirnya mandi bersama dan tidur di kamar Liu Ning. Keesokan paginya, setelah Xiao Tian sarapan bersama Si Fei dan Liu Ning, dia menuju ke halaman belakang untuk berlatih seni bela diri. Karena dia ingin segera menguasai jurus rahasia kedua, dia memutuskan untuk bolos kerja. Dia yakin Si Fei dan Liang Jun dapat menangani perusahaan tanpa dia. Oleh karena itu, Xiao Tian berlatih seni bela diri sepanjang hari. Meski dia masih belum bisa menguasai jurus rahasia kedua, namun gerakannya semakin lama semakin baik. Tidak hanya itu, Xiao Tian juga semakin baik dalam mengontrol pernapasannya. Biasanya, setiap kali dia selesai melakukan jurus rahasia kedua, dia akan kehilangan seluruh energi di tubuhnya. Sekarang, gerakannya tidak hanya menjadi lebih baik, tetapi dia masih memiliki seperempat energi tersisa setelah melakukan gerakan rahasia kedua. Hufet, 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 Xiao Tian berbaring di rumput sambil terengah-engah. Membosankan sekali berlatih seni bela diri sendirian. Di kehidupan sebelumnya, setiap kali ia berlatih pencak silat, guru dan ayahnya selalu menemaninya. Meskipun ayahnya di masa lalu selalu tertawa setiap kali dia melakukan kesalahan atau setiap kali tuannya memukulnya dengan rotan, Xiao Tian tidak bisa tidak sangat merindukan momen itu. Meskipun lebih mudah baginya untuk menjadi lebih kuat karena dia telah menguasai semua seni bela diri di kehidupan sebelumnya, namun berlatih seni bela diri sendirian sangat membosankan baginya. Tuan, ayah, Xiao Tian mengangkat tangan kanannya ke arah langit dan berkata dengan suara sedih. Saya perlu berlatih lagi. Xiao Tian bangkit dan mulai berlatih seni bela diri lagi. Dan seperti ini,
Xiao Tian berlatih bela diri hingga pukul 16 sebelum akhirnya berhenti dan mandi. Setelah itu, dia pergi ke perusahaan Stars Clothes untuk menjemput Liu Ning dan Si Fei. Seperti biasa, mereka tidak langsung pulang ke rumah, sebaliknya, mereka pergi ke Stars Hill untuk menikmati indahnya malam. Malamnya, setelah pulang ke rumah, mereka melakukan hubungan S3 kilodetik liar sebelum akhirnya mandi bersama dan tidur. Keesokan paginya, Xiao Tian pergi ke perusahaan Stars Clothes. Meskipun hari ini adalah hari perusahaannya yang lain mempromosikan produk perawatan kulit baru, Xiao Tian tidak pergi ke perusahaan kecantikan abadi karena dia yakin Liang Jun dapat menangani semuanya. Xiao Tian tidak ingin terlibat dalam apapun. Itu sebabnya dia memutuskan untuk bekerja di perusahaan Stars Clothes. Di saat yang sama, Liang Jun sedang memperhatikan bawahannya yang sedang mempromosikan produk perawatan kulit baru. Kali ini mereka mempromosikan produk perawatan kulit secara online. Tentu saja, mereka juga telah membuat iklan di situs perusahaannya. Karena banyak orang sudah mengetahui tentang perusahaan kecantikan abadi, Liang Jun tidak mengundang wartawan. Dia yakin berpromosi secara online dan memasang iklan di situs. Perusahaannya sudah cukup. Mereka bahkan mempromosikan produk perawatan kulit baru secara langsung di YouTube. Dan seperti dugaannya, banyak orang yang tertarik dengan produk perawatan kulit barunya. Beberapa di antaranya bahkan langsung membelinya. Ini membuat Liang Jun bahagia dan tersenyum lebar. Dia ingin menunjukkan kepada Xiao Tian bahwa Xiao Tian tidak salah memilih orang untuk bekerja sebagai sutradara. Di suatu tempat di toko teh, dua wanita sedang minum teh hijau sambil mengobrol. Salah satunya mengenakan gaun merah sementara yang lainnya mengenakan gaun hitam. Wanita yang mengenakan gaun berwarna merah ini memiliki paras cantik dan tubuh usianya sekitar 22 tahun, dan dari penampilannya, siapapun dapat mengetahui bahwa dia adalah seorang model terkenal. Sedangkan wanita lainnya memiliki tubuh dan wajah biasa saja. Usianya sekitar 31 tahun. Orang-orang itu tidak lain adalah Kang Zenya dan Kei Yasu. Kei Yasu, seorang model yang sedang populer belakangan ini, memutuskan untuk minum teh bersama manajernya. Hari ini, dia mendapat hari libur. Itu sebabnya dia mengundang manajernya untuk minum teh bersamanya di pagi hari. Bagaimana, manajer Kang? Apakah kamu menyukainya? Ya, aku menyukainya. Teh di toko ini rasanya enak. Kang Zenya tidak menyangka teh itu enak. Karena tokonya kecil dan biasa saja, dia mengira tehnya akan terasa biasa juga. Itu sebabnya dia sedikit terkejut saat mencicipi tehnya. Hehe, aku tahu kamu akan mengatakan itu. Teh di toko ini enak. Sebenarnya Kei Yasu menemukan toko teh itu secara kebetulan. Saat itu, dia sedang ingin minum teh dan kebetulan melihat toko teh itu. Awalnya dia juga mengira tehnya akan terasa biasa saja, tapi dia salah karena rasanya enak. Itu sebabnya dia membawa manajernya ke toko teh itu agar manajernya bisa mencicipi tehnya juga. Oh iya Yasu, tahukah kamu kalau perusahaan kecantikan abadi sedang mempromosikan produk perawatan kulit barunya hari ini? Kang Zenya bertanya, oh, perusahaan baru itu. Tentu saja Kei Yasu mengenal perusahaan Eternal Beauty karena belakangan ini perusahaan Eternal Beauty sedang terkenal. Ia bahkan penasaran dengan produk skincare baru mereka karena semua komentar di internet menyatakan bahwa produk skincare mereka bagus semua. Namun, yang paling membuatnya penasaran adalah mengapa pemilik perusahaan memakai topeng dalam rapat konferensi atau mengapa ia ingin menyembunyikan identitasnya. Banyak juga orang yang membicarakan pemilik perusahaan kecantikan abadi karena dia memakai topeng dan tidak mau memberitahu orang lain tentang identitasnya. Ya, Kang Zenya langsung menjawab. Semua komentar tentang produk perawatan kulit mereka bagus dan hampir tidak ada komentar negatif. Oleh karena itu, saya penasaran dengan produk perawatan kulit mereka. Ya, aku mengetahuinya. Kei Yasu juga terkejut setelah membaca komentar tersebut. Sangat sedikit orang yang memberikan komentar buruk dan orang lain mengira mereka mengarang cerita atau dipekerjakan oleh perusahaan saingan untuk membuat perusahaan kecantikan abadi memiliki reputasi buruk. Bagaimana kalau kita pergi dan membeli produk perawatan kulit mereka juga? Kang Zenya bertanya, saya sangat ingin mencoba produk perawatan kulit mereka. Ide bagus. Jawab Kei Yasu, ayo pergi sekarang. Baiklah, jawab Kang Zenya. Setelah Kang Zenya dan Kei Yasu membeli produk perawatan kulit, mereka pergi ke Taman Pelangi karena ingin menenangkan pikiran dengan melihat bunga-bunga indah.
Mereka menghabiskan waktu di Rainbow Garden hingga pukul 17 sebelum akhirnya kembali ke rumah. Pada malam hari, Kei Yazu mengoleskan krim malam pada wajahnya sebelum tidur sedangkan Kang Ze-nya lupa melakukannya dan langsung tidur. Tanda hubung 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 tanda hubung. Keesokan paginya, Kei Yazu bangun pukul 6, dan seperti biasa, dia menuju ke kamar mandi untuk mencuci wajahnya. Namun, sesuatu yang besar terjadi saat dia melihat wajahnya di cermin. Sesuatu yang paling ditakuti oleh para model. Wajahku, wajahku, apa yang terjadi dengan wajahku? Wajahnya memerah dan beberapa jerawat tiba-tiba muncul di wajahnya. Yang membuatnya down adalah ditemukannya jerawat di pipi dan hidungnya. Kei Yazu mulai panik. Dia mengadakan pemotretan untuk majalah nanti. Dengan kondisinya, tidak mungkin untuk melakukan pemotretan. Asteris beruak. Kei Yazu berlutut. Dia telah bekerja keras untuk menjadi model, dan ketika dia mulai menjadi model yang dikenal, wajahnya tiba-tiba hancur seperti itu. Jika orang lain mengetahui wajahnya saat ini, reputasi baiknya akan hancur. Tak hanya itu, ia juga bisa kehilangan pekerjaannya sebagai model. Akan sulit mendapatkan popularitas lagi jika orang lain melihat wajahnya saat ini. Dan yang paling dia takuti adalah banyak orang akan menjelek-jelekkan dirinya di internet. Dia frustrasi dan marah pada saat bersamaan. Ketika dia mengingat sesuatu, matanya melebar dan dia mengertakkan gigi. Ya, ini pasti karena produk perawatan kulit dari perusahaan Eternal Beauty. Saya yakin akan hal itu. Perusahaan itu jahat. Saya harus menelepon mereka dan meminta mereka bertanggung jawab. Kei Yazu mulai menyalahkan perusahaan Eternal Beauty karena tadi malam sebelum tidur, dia menggunakan produk perawatan kulit yang dia beli dari perusahaan Eternal Beauty. Saat dia mengaplikasikan produk perawatan kulit sebelumnya, tidak terjadi apa-apa pada wajahnya dan setelah dia menggunakan produk perawatan kulit dari perusahaan kecantikan abadi tadi malam, dia terbangun dengan kemerahan dan beberapa jerawat di wajahnya. Kei Yazu yakin semua ini karena produk perawatan kulit dari perusahaan kecantikan abadi. Perusahaan kecantikan abadi. Mata Kei Yazu dipenuhi amarah api. Dengan wajah marah, Kei Yazu kembali ke kamarnya untuk mengambil smartphone-nya karena dia ingin menelepon layanan pelanggan Eternal Beauty. Dia ingin mengeluh dan membuat perusahaan bertanggung jawab. Asteris rumah orang tak dikenal. Apa yang terjadi dengan wajahku? Kenapa wajahku merah dan banyak jerawat? Tadi malam aku tidak berjerawat. Jangan bilang, semua ini karena produk perawatan kulit dari perusahaan Eternal Beauty. Seorang wanita sangat marah ketika dia melihat wajahnya di cermin. Perusahaan kecantikan abadi. Aku akan menuntutmu. Asteris rumah orang tak dikenal. Wah, wajahku. Kenapa wajahku menjadi seperti ini? Seorang gadis remaja menyentuh pipinya dan menatap wajahnya dengan tidak percaya. Kenapa banyak sekali jerawat di wajahku? Tunggu. Jadi ini, perusahaan kecantikan abadi, asteris rumah orang tak dikenal. Wajahku yang cantik, kenapa wajahku seperti ini? Seorang wanita cantik kemudian mengambil produk perawatan kulit dari perusahaan kecantikan abadi. Perusahaan kecantikan abadi, satu persatu orang yang membeli produk skincare terbaru dari perusahaan Eternal Beauty mengalami permasalahan yang sama. Wajah mereka memerah dan beberapa jerawat tiba-tiba muncul di wajah mereka. Tak hanya itu, beberapa di antara mereka juga merasakan wajahnya panas. Dan seperti Kei Yazu, mereka semua langsung mengambil smartphone-nya karena ingin mengadu. Beberapa dari mereka bahkan ingin pergi ke perusahaan kecantikan abadi untuk demo. Asteris distrik Nanli, rumah Liang Jun. Saat ini, Liang Jun sedang tidur nyenyak. Ia kelelahan karena tadi malam ia bekerja hingga pukul 3. Namun, ponsel pintarnya yang berada di atas meja di sebelahnya, tiba-tiba berdering. Mendengar itu, Liang Jun segera bangun dan mengangkat telepon. Ada apa? Kenapa kamu meneleponku sepagi ini? Liang Jun tidak tahu mengapa bawahannya tiba-tiba meneleponnya di pagi hari. Dia masih kelelahan dan ingin istirahat 30 menit lagi sebelum berangkat kerja. Direktur Liang, kami punya, suara bawahannya bergetar. Dia tidak bisa menyelesaikan kata-katanya dengan segera. 10 menit yang lalu, banyak orang tiba-tiba menelepon layanan pelanggan dan semuanya mengeluh. Bahkan ada beberapa orang yang berdiri di depan perusahaan dan berteriak, perusahaan harus bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa mereka. Penjaga keamanan kesulitan menenangkan mereka.
Para pengunjuk rasa bahkan ingin masuk ke dalam perusahaan. Mereka juga mengatakan jika perusahaan tidak segera mengambil tanggung jawab, mereka akan menghancurkan perusahaan tersebut. Liang Jun langsung turun dari tempat tidur dan berkata, "Apa yang terjadi?" Dari suara bawahannya, dia mengerti ada sesuatu yang terjadi di perusahaan. Seperti ini, bawahan itu mulai menjelaskan semuanya kepada Liang Jun. "Apa?" Liang Jun berkata dengan heran. "Saya akan segera ke sana." Karena perusahaan sedang krisis, Liang Jun hanya mencuci muka dan langsung pergi ke perusahaan. Dia tidak menyangka akan terjadi sesuatu yang besar di perusahaan. Karena banyak pengunjuk rasa, Liang Jun menggunakan pintu belakang. Ketika dia masuk ke perusahaan, dia langsung berkata, "Panggil Mujia untuk datang ke kantorku sekarang." "Ya Pak," salah satu karyawan merespons. Setelah Liang Jun masuk ke kantornya dan duduk di kursi kantor, wajahnya menjadi gelap. Dia tidak menyangka akan melakukan kesalahan besar. Tidak lama setelah itu, Mujia memasuki kantornya. Saat melihatnya, Liang Jun langsung berkata, "Jelaskan padaku, bagaimana hal seperti ini bisa terjadi." "Direktur Liang, kami telah melakukan tes sampel dan..." Mujia ragu untuk memberitahu Liang Jun hasil tes sampel, tapi dia tahu bahwa dia harus memberitahunya tentang hal itu. "Kami menemukan bahwa 3 jenis serbuk sari beracun telah ditambahkan ke produk perawatan kulit." "Bagaimana bisa?" Liang Jun sangat marah. Liang Jun ingin menunjukkan kepada Xiao Tian bahwa dia tidak memilih orang yang salah untuk bekerja sebagai sutradara. Sekarang perusahaan sedang menghadapi masalah besar, dia tidak tahu bagaimana cara memberitahu Xiao Tian tentang hal itu. "Bukankah Anda mengatakan bahwa laporan pengujian untuk semua kumpulan produk perawatan kulit menunjukkan bahwa semuanya normal?" "Ya, kami juga berpikir tidak ada masalah dengan produk perawatan kulit. Kami yakin seseorang telah menambahkan serbuk sari beracun ke produk perawatan kulit baru, karena terakhir kali hasil tes sampel menunjukkan semuanya normal, dia yakin seseorang menambahkan serbuk sari beracun setelah tes." "Apakah kamu sudah menemukan dalang di balik semua ini?" Liang Jun bertanya. "Kami telah menyelidiki semua CCTV di perusahaan tetapi semua rekaman waktu terjadinya kejahatan telah dihapus. Karena dilakukan dengan rapi, Mujia yakin semuanya direncanakan matang oleh dalang. Ia bahkan menduga dalangnya juga bekerja di perusahaan kecantikan abadi. Bagaimana dengan penawarnya? Apakah kamu sudah mulai membuatnya?" Liang Jun bertanya. "Kami sedang mengerjakannya." Mujia berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Kami akan membuat penawarnya secepat mungkin." "Kamu bisa pergi sekarang," kata Liang Jun. Lalu Mujia pergi. Perusahaan jahat. Eternal Beauty menipu konsumen. Ya, bisnis yang buruk. Produk busuk. Penipu. Beri kami penjelasan. Kita harus menuntut perusahaan kecantikan abadi. Ya, benar. Semuanya, mari kita tuntut perusahaan kecantikan abadi sampai bangkrut. Satu demi satu para pengunjuk rasa mengungkapkan kemarahannya pada perusahaan kecantikan abadi. Mereka murka karena perusahaan kecantikan abadi menjual produk perawatan kulit busuk. Setiap menit, orang yang datang ke perusahaan kecantikan abadi bertambah. Untuk itu, 3 reporter datang ke perusahaan kecantikan abadi. Setelah mengetahui adanya peluang besar untuk mendapatkan berita, wartawan mulai mewawancarai para demonstran. Salah satu reporter berjalan menuju demonstran perempuan dan bertanya, "Nona, bisakah Anda memberitahu saya alasan mengapa Anda memutuskan untuk berdemonstrasi di perusahaan kecantikan abadi?" "Produk skincare dari perusahaan Eternal Beauty telah merusak wajahku. Tadi malam, sebelum tidur, aku mengaplikasikan produk skincare mereka, dan sekarang, kulit wajahku memerah dan tiba-tiba muncul beberapa jerawat di pipi dan hidungku." Wanita itu menjelaskan masalahnya kepada reporter. "Perusahaan kecantikan abadi, kamu harus bertanggung jawab. Beri aku penjelasan, kamu telah merusak wajahku." Reporter tersebut kemudian melihat ke arah kamera dan berkata, "Kami ingin tahu mengapa produk seperti ini diperbolehkan masuk ke pasar. Perusahaan kecantikan abadi harus bertanggung jawab atas kejadian ini dan mereka harus menjelaskannya kepada pelanggannya." "Aku juga ingin mengatakan sesuatu. Biarkan aku mengatakannya." Kang Zenya berjalan menuju reporter itu. "Modelku, Kei Yasu juga menjadi salah satu korban produk perawatan kulit mereka yang busuk. Kemarin dia membeli produk perawatan kulit mereka tapi sekarang wajahnya dirusak oleh produk perawatan kulit mereka. Dia memintaku untuk diam tapi aku tidak bisa melakukan itu. Saya tidak bisa membiarkan perusahaan jahat seperti perusahaan kecantikan abadi terus menipu pelanggannya."
Karena produk perawatan kulit mereka yang busuk, dia harus membatalkan semua pemotretan. Bukan hanya itu, tetapi karena wajahnya rusak, karirnya sebagai model diancam. Saya ingin perusahaan kecantikan abadi memberi saya penjelasan dan bertanggung jawab. Oh, model bintang baru yang sedang naik daun itu. Reporter itu terkejut setelah mendengar kata-kata Kang Ze-nya. Perusahaan kecantikan abadi harus memberikan penjelasan kepada konsumen dengan cepat. Perusahaan kecantikan abadi tidak hanya merusak wajah banyak orang, tetapi mereka juga telah merusak wajah seorang model bintang yang sedang naik daun. Liang Jun, yang mengamati semuanya melalui jendela mengertakkan gigi. Masalahnya menjadi lebih besar sejak para reporter muncul. Distrik Jiasu, rumah Si Fei. Saat ini, Xiao Tian, Si Fei, dan Liu Ning sedang duduk di sofa di ruang tamu. Sebelumnya, Xiao Tian menyuruh mereka mengambil cuti karena dia ingin menghabiskan waktu bersama mereka sepanjang hari. Saat mereka sedang berbicara, ponsel cerdasnya tiba-tiba berdering. Ketika Xiao Tian tahu itu bawahannya, dia langsung mengangkat telepon. Apa yang salah? Tuan, ada masalah di perusahaan kecantikan abadi Anda. Bawahannya berbicara setelah Xiao Tian mengangkat telepon. Apa itu? Xiao Tian bertanya. Kemudian bawahannya menjelaskan semuanya kepada Xiao Tian. Hal ini membuat Xiao Tian marah. Dia tidak tahu kenapa selalu ada orang yang ingin membuat masalah untuknya. Dan yang membuatnya marah adalah Liang Jun tidak memberitahunya tentang hal itu. Aku akan segera ke sana. Panggil Chun Hua untuk menemuiku di sana dan minta dia memakai masker juga. Dimengerti, Tuan. Bawahannya menjawab sebelum menutup telepon. Meskipun Xiao Tian ingin menghabiskan waktu bersama Liu Ning dan Si Fei, tapi dia harus pergi ke perusahaannya. Fei, Ninger, aku harus pergi sekarang. Kemana kamu mau pergi? Liu Ning tidak menyangka Xiao Tian akan mengatakan itu karena sebelumnya, dia berkata bahwa dia ingin menghabiskan waktu bersama mereka sepanjang hari. Ada masalah di perusahaan kecantikan abadi milikku. Xiao Tian memberi mereka jawaban yang jujur. Lagi, Si Fei dan Liu Ning berkata serempak. Ya, Xiao Tian menganggukkan kepalanya. Si Fei bangkit dari sofa dan berkata, Adik, aku ingin pergi ke. Sebelum Si Fei menyelesaikan kata-katanya, Xiao Tian memotongnya. Ingat, kalian berdua tidak tahu siapa King Feng. Jika kalian berdua ikut denganku, semua orang akan curiga padaku nanti. Baiklah, Si Fei duduk di sofa lagi. Si Fei dan Liu Ning sedih karena Xiao Tian ingin menyelesaikan masalah sendirian lagi. Mereka sangat berharap Xiao Tian mau menceritakan masalahnya kepada mereka, namun Xiao Tian selalu berusaha menyelesaikan masalahnya sendirian. Xiao Tian mencium kening mereka dan berkata, Maaf, sepertinya aku tidak bisa menghabiskan waktu bersama kalian berdua hari ini. Tidak apa-apa, meskipun Si Fei dan Liu Ning sedih, tapi mereka memahami situasinya. Setelah itu, Xiao Tian pergi ke apartemennya untuk mengganti mobilnya, mengambil topeng emas dan masker kepala silikonnya. Dan seperti yang dilakukan Liang Jun saat masuk ke perusahaan, Xiao Tian juga menggunakan pintu belakang untuk masuk ke perusahaan. Tuan, para karyawan menyambutnya ketika mereka melihat Xiao Tian dan Chun Hua. Xiao Tian menghentikan langkahnya dan bertanya, di mana Liang Jun? Direktur Liang ada di kantornya, Tuan, salah satu karyawan menjawab. Kemudian Xiao Tian dan Chun Hua menuju ke kantor Liang Jun. Karena dia adalah bos perusahaan, Xiao Tian tidak repot-repot mengetuk pintu dan segera memasuki kantor Liang Jun. Liang Jun, yang mengamati para demonstran melalui jendela, menoleh setelah mendengar seseorang memasuki kantornya tanpa mengetuk pintu. Pada awalnya, Liang Jun ingin berteriak dengan marah, tetapi ketika dia mengetahui bahwa itu adalah Xiao Tian, dia tidak melakukan itu. Tuan, Anda sudah datang. Liang Jun terkejut saat melihat Xiao Tian. Dia yakin tidak ada yang memberitahu Xiao Tian tentang masalah yang terjadi di perusahaan. Namun, karena dia tahu Xiao Tian adalah pemimpin sebuah geng, dia curiga bawahan Xiao Tian mengawasi perusahaan setiap hari. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang ini? Xiao Tian bertanya dengan suara dingin. Tuan, itu karena, Liang Jun tidak tahu harus berkata apa kepada Xiao Tian. Itu bukan karena dia tidak ingin segera memberitahu Xiao Tian tentang hal itu. Itu karena dia tidak ingin merepotkan Xiao Tian dengan masalah yang dia buat dan mencoba menyelesaikan masalahnya sendirian. Bagaimana situasinya sekarang? Xiao Tian tahu tidak ada gunanya menyalahkan Liang Jun sekarang.
Yang harus dia lakukan adalah bagaimana menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat. Liang Jun kaget mendengarnya. Sebelumnya, dia mengira Xiao Tian akan marah padanya, tapi dia salah. Dia bahkan sudah mempersiapkan diri untuk dimarahi. Tentu saja dia senang dengan ini karena dengan ini, dia tahu bahwa Xiao Tian adalah bos yang hebat. Liang Jun mulai menjelaskan semuanya pada Xiao Tian. Dia juga memberitahu Xiao Tian bahwa Mujia dan yang lainnya sedang membuat penawarnya saat mereka berbicara. Ketika Xiao Tian mengetahui Liang Jun bergerak cepat dalam mencoba menyelesaikan masalah, amarahnya sedikit berkurang. Saat ini, Xiao Tian sedang melihat ke arah para demonstran dan reporter melalui jendela. Tadi kamu bilang ada model yang sedang naik daun jadi korbannya juga kan? Ya Pak, jawab Liang Jun. Ayo kita temui dia, karena Xiao Tian melihat ada yang tidak beres, dia membisikkan sesuatu kepada Chung Hua. Dimengerti, Tuan, jawab Chung Hua sebelum pergi. Kemudian Xiao Tian melirik Liang Jun dan bertanya, di mana dokter kulitnya? Dia sedang dalam perjalanan, Tuan. Sebelumnya, Liang Jun telah memanggil dokter kulit yang bekerja di cabang perusahaan untuk datang ke kantor pusat perusahaan. Setelah mendengar kata-kata Liang Jun, Xiao Tian melihat ke arah para demonstran lagi. Tidak lama setelah itu, seorang dokter kulit mengetuk pintu. Masuk, kata Liang Jun. Direktur Liang, apakah Anda memerlukan sesuatu? Seorang pria parubaya berusia sekitar 37 tahun berbicara ketika dia berada di depan Liang Jun. Kemudian matanya beralih ke arah Xiao Tian. Namun karena Xiao Tian sedang menatap para demonstran, dia hanya bisa melihat punggung Xiao Tian. Karena alasan ini, dia tidak tahu siapa Xiao Tian. Ya, Liang Jun kemudian berbalik dan menatap Xiao Tian. Tuan, Dr. Zi sudah tiba. Tuan, Zi penasaran siapa orang yang berdiri di depannya, dan mengapa Liang Jun bersikap sopan kepada orang itu. Xiao Tian kemudian berbalik dan berkata, ayo pergi. Ya Pak, Liang Jun lalu melirik ke arah Zi, Dr. Zi, kamu ikut dengan kami juga. Ya, Direktur Liang. Tadi, Zi kaget saat melihat Xiao Tian. Dia tahu bahwa pemilik perusahaan adalah seseorang yang memakai topeng emas. Dia hanya tidak menyangka akan bertemu dengan bos besar. Kemudian Xiao Tian, Liang Jun, dan Zi pergi ke rumah Kei Yazu untuk melihat kondisinya. Rumahnya terletak di distrik Nanli dan ukurannya juga cukup besar. Dari rumahnya, Xiao Tian mengetahui bahwa dia adalah orang yang cukup sukses. Tanpa menunggu sedetik pun, Liang Jun mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Xiao Tian, Zi, dan Liang Jun menunggu dengan sabar di depan pintu. Kei Yazu yang berada di kamarnya terkejut saat mengetahui seseorang mengetuk pintu. Karena dia takut yang mengetuk pintu adalah reporter, dia tetap berada di kamarnya. Tok, tok, tok. Karena Kei Yazu masih belum menjawabnya, Liang Jun memutuskan untuk mengetuk pintu lagi. Dan seperti sebelumnya, Kei Yazu mengabaikan mereka dan tetap berada di kamarnya. Saat ini, dia sedang depresi karena mengira mimpinya telah hancur berkeping-keping. Liang Jun menatap Xiao Tian dan berkata, Tuan, sepertinya Nona Kei tidak ingin bertemu siapapun saat ini. Apa yang harus kita lakukan? Tentu saja, Xiao Tian sudah menduga hal seperti ini akan terjadi. Dia adalah seorang model yang terkenal akhir-akhir ini. Sekarang wajahnya yang cantik sudah rusak, dia tidak ingin bertemu siapapun karena dia takut mereka akan mengolok-oloknya nanti. Namun, karena Xiao Tian ingin mengambil tanggung jawab dan menyelesaikan masalah, dia segera berkata, Nona Kei, saya King Feng, pemilik perusahaan kecantikan abadi. Saya datang untuk mengambil tanggung jawab. Saya ingin bertemu dengan Anda sehingga aku bisa melihat kondisimu. Jangan khawatir, aku juga sudah datang ke dokter kulit. Setelah mendengar kata-kata Xiao Tian, Kei Yazu berlari menuju ruang tamu. Ketika dia mengetahui bahwa itu memang Xiao Tian dan Liang Jun, dia membuka pintu dan meraih kerah Xiao Tian. Bajingan, produk perawatan kulit dari perusahaanmu telah merusak wajahku. Kamu harus bertanggung jawab sekarang. Karena produk perawatan kulitmu, aku harus membatalkan beberapa pemotretan dan kontrak. Bertanggung jawab sekarang. Saat Liang Jun melihat apa yang dilakukan Kei Yazu, dia sangat marah, kamu. Hentikan. Namun, saat Liang Jun hendak mendorong Kei Yazu menjauh dari Xiao Tian menghentikannya. Itulah alasan mengapa aku datang ke rumahmu. Xiao Tian tidak marah padanya karena dia sangat memahami perasaannya. Sekarang, izinkan kami masuk agar kami dapat memeriksa kondisimu.
Karena Xiao Tian berkata bahwa dia akan bertanggung jawab, Kei Yazu berhenti meraih kerah bajunya dan memasuki rumahnya. Setelah mereka memasuki rumah, Liang Jun menutup pintu karena tidak ingin orang lain melihat mereka. Nona, biarkan aku memeriksa kondisimu. Zi ingin segera menjalankan tugasnya sebagai dokter kulit. Tidak, Kei Yazu menganggukkan kepalanya. Zi mulai memeriksa kulit wajahnya dan menanyakan beberapa pertanyaan padanya. Bagaimana itu? Xiao Tian bertanya. Zi kemudian mulai menjelaskan semuanya kepada Xiao Tian, mulai dari kondisinya hingga cara menyembuhkan penyakit kulit wajahnya. Xiao Tian kemudian menatap Liang Jun dan berbicara, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat penawarnya. Mujia berasumsi itu akan memakan waktu 3-7 hari, Tuan. Liang Jun langsung menjawab, katakan padanya untuk melakukannya secepat mungkin. Xiao Tian ingin penawarnya dibuat dengan cepat sehingga mereka dapat dengan cepat menyembuhkan pelanggannya. Ya Pak, Liang Jun bangkit dari sofa dan keluar dari kamar tamu karena dia ingin menelepon Mujia. Xiao Tian kemudian melihat ke arah Kei Yazu dan berkata, Nona, jangan khawatir. Kami akan bertanggung jawab atas semuanya. Tapi Anda harus menunggu setidaknya seminggu. Mari kita buat penawarnya dulu. Baiklah, ketika Kei Yazu menatap mata Xiao Tian, dia tahu bahwa dia benar-benar bermaksud untuk bertanggung jawab atas segalanya. Karena alasan ini, amarahnya berkurang banyak. Kami akan datang ke rumah Anda setiap hari untuk memeriksa kondisi Anda. Xiao Tian kemudian memberikan kartu namanya padanya. Ini kartu namaku. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa menghubungiku. Kei Yazu mengambil kartu namanya dan menjawab, baiklah. Xiao Tian kemudian melirik Zi dan Liang Jun dan berkata, ayo kita kembali ke perusahaan. Setelah Xiao Tian, Liang Jun, dan Zi sampai di perusahaan kecantikan abadi, Xiao Tian segera menuju kantornya. Hari itu, Xiao Tian tinggal di perusahaan hingga pukul 21. Meski masih banyak urusan yang harus dilakukan, namun Xiao Tian memutuskan untuk pergi ke rumah Liu Ning karena tidak ingin membuat para wanitanya khawatir. Liu Ning dan Si Fei yang sedang menonton TV segera berlari menuju ruang tamu setelah mendengar suara mobil Xiao Tian. Adik, kamu sudah kembali. Si Fei berbicara setelah membuka pintu. Tidak, Xiao Tian tersenyum lembut setelah melihat Liu Ning dan Si Fei. Meski sedang menghadapi masalah besar, namun saat melihat wajah mereka, Xiao Tian merasa beban telah terangkat dari pundaknya. Liu Ning memegang tangan kanan Xiao Tian dan berkata, ayo masuk. Setelah mereka duduk di sofa di ruang tamu, Si Fei bertanya, bagaimana kabarnya, adik? Seseorang menambahkan 3 jenis serbuk sari beracun ke dalam produk perawatan kulit. Xiao Tian memberinya jawaban yang jujur. Para ahli kimia sedang membuat penawarnya sekarang. Apakah kamu sudah tahu siapa dalang di baliknya? Liu Ning bertanya. Tidak, Xiao Tian menggelengkan kepalanya. Bawahan saya telah menyelidiki semua CCTV di perusahaan tetapi semua rekaman waktu terjadinya kejahatan telah dihapus. Kemudian mereka mengobrol selama beberapa menit sebelum akhirnya Liu Ning bertanya, Tianer, apakah kamu sudah makan malam? Tidak, karena perusahaannya sedang menghadapi masalah besar dan dia sibuk memikirkan cara mengatasi masalah tersebut, dia lupa makan malam. Dia bahkan melewatkan makan siangnya terlalu awal. Liu Ning dan Si Fei menghela nafas setelah mendengar kata-katanya. Mereka menduga Xiao Tian belum makan apapun. Tunggu di sini, aku akan membawakan makanan. Setelah mengatakan itu, Liu Ning menuju ke ruang makan. Setelah Xiao Tian menghabiskan makanannya, dia mandi dan mengobrol dengan Si Fei dan Liu Ning di kamar Si Fei. Mereka membicarakan banyak hal dan tentu saja Liu Ning dan Si Fei juga berusaha menghiburnya. Malam itu, mereka mengobrol hingga pukul 22.30 sebelum akhirnya tidur. Keesokan paginya, setelah dia sarapan bersama Liu Ning dan Si Fei, dia pergi ke perusahaan kecantikan abadi. Dan seperti biasa, masih banyak pendemo di depan perusahaannya. Mereka menyatakan akan terus melakukan demonstrasi di depan perusahaan kecantikan abadi miliknya hingga perusahaan tersebut mengambil tanggung jawab. Bukan karena Xiao Tian tidak mau bertanggung jawab, tapi karena penawarnya masih dibuat. Karena itu, aparat keamanan kesulitan menenangkan para pengunjuk rasa. Itulah mengapa Xiao Tian memerintahkan 15 bawahannya untuk berpura-pura menjadi penjaga keamanan dan membantu mereka menenangkan para demonstran. Xiao Tian berbicara dengan Liang Jun, Mujia, dan Zi selama sekitar 30 menit sebelum akhirnya mereka pergi ke rumah Kei Yazu lagi. Karena obat penawarnya masih dibuat,
mereka hanya bisa memberinya krim anti-iritasi dan penghilang jerawat. Meski kulit wajahnya masih memerah dan terkadang juga terasa panas di wajahnya, namun kondisinya lebih baik dari kemarin. Cai Yazu tidak marah seperti sebelumnya karena dia menyadari bahwa Xiao Tian benar-benar menepati janjinya dan ingin bertanggung jawab. Ia bahkan mengatakan akan mengajaknya bertemu dengan seseorang yang bisa memberinya pekerjaan setelah sembuh sebagai kompensasi atas pembatalan kontraknya dengan majalah tersebut. Xiao Tian, Liang Jun, dan Zi terus datang ke rumahnya selama 6 hari berturut-turut. Pada hari ke-7, penawarnya berhasil dibuat. Cai Yazu sangat senang mendengarnya karena itu berarti dia bisa menyembuhkan penyakit kulit wajahnya. Hanya butuh 3 hari untuk menyembuhkan penyakit wajah Cai Yazu. Hal ini membuat Xiao Tian senang karena dia bisa segera menyelesaikan masalahnya. Apa yang harus saya lakukan untuk mendapatkan kembali reputasi baik perusahaan saya? Saat ini, Xiao Tian sedang duduk di kursi kantornya di kantornya. Karena sekarang mereka sudah mempunyai penawarnya, hal berikutnya yang harus dia lakukan adalah memikirkan cara untuk mendapatkan kembali reputasi baik perusahaannya. Distrik Nanli, Yuan Mall. Seorang wanita sedang berjalan keluar dari toko tas emas. Tas edisi terbaru dari perusahaan Golden Bug tergantung di lengan kirinya. Ia juga mengenakan pakaian dari desainer ternama dan tentunya sepatu slingback open toe miliknya juga dari brand ternama. Orang itu tak lain adalah Kang Zenya. Hehe, menghabiskan uang terasa menyenangkan. Kang Zenya berjalan dengan anggun seolah dia adalah anggota keluarga kelas atas. Dia tidak menyadari bahwa Chun Hua dan 2 bawahannya telah mengikutinya sejak beberapa hari yang lalu. Setelah membeli beberapa barang di Yuan Mall, Kang Zenya menuju ke tempat parkir. Senyuman di wajahnya semakin lebar saat melihat barang yang dibelinya dari brand ternama. Dia melemparkan semua barang yang baru saja dia beli ke kursi penumpang di sebelahnya. Saat hendak menyalakan mesin mobil, tiba-tiba ponselnya berdering. Tan Fu, kenapa kamu meneleponku? Tuan muda ingin kita melakukan sesuatu lagi. Tan Fu langsung ke pokok permasalahan. Apa? Dia telah merusak nama baik perusahaan kecantikan abadi dengan menambahkan serbuk sari beracun ke dalam produk perawatan kulit mereka dan menyebarkan rumor buruk di internet juga. Dan kamu mengatakan bahwa dia masih belum puas. Hei, aku bahkan telah mengorbankan Cai Yazu untuk ini. Kenapa dia masih belum puas? Kang Zenya mengira mereka akan berhenti setelah mereka menghancurkan reputasi baik perusahaan kecantikan abadi. Dia hanya tidak menyangka dia ingin melakukan sesuatu lagi. Berhenti mengeluh, jawab Tan Fu. Tuan muda akan memberi kami uang lagi jika kami berhasil menjalankan misi ini. Benar-benar, mata Kang Zenya bersinar terang setelah mendengar kata-katanya. Sebelumnya, setelah dia membujuk Cai Yazu untuk membeli produk perawatan kulit baru dari perusahaan kecantikan abadi dan memberikan komentar buruk tentang perusahaan tersebut ketika dia berbicara di depan kamera, dia menerima 200.000 yuan dari orang tersebut. Berapa harganya? 200.000 yuan lagi. Tan Fu langsung menjawab, mari kita bertemu di restoran bambu besok pukul 16. Baiklah, kata Kang Zenya sebelum menutup telepon. Saat ini, dia tidak tahu bahwa Chun Hua telah memasang perekam suara di mobilnya, jadi semua percakapannya dengan Tan Fu terekam. Karena Kang Zenya masih ingin bersenang-senang, dia memutuskan untuk pergi ke sungai Shanghai. Karena Chun Hua menguping pembicaraan antara Kang Zenya dan Tan Fu, dia tahu rencana mereka berhasil. Saat Kang Zenya mengemudikan mobilnya, Chun Hua masuk ke dalam mobil dan berkata, ikuti dia. Baiklah, bawahannya, yang duduk di kursi pengemudi, menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Saat mereka mengikuti Kang Zenya, Chun Hua memutuskan untuk menelepon Xiao Tian karena dia ingin segera memberitahunya. Bagaimana itu? Xiao Tian bertanya setelah mengangkat telepon. Kami mendapat bukti kejahatan mereka, Tuan. Chun Hua langsung menjawab, kami sedang mengikutinya sekarang. Bagus. Xiao Tian senang setelah mendengar kata-katanya. Dengan ini, dia tidak hanya mampu menyelesaikan masalahnya, tapi dia juga bisa mendapatkan kembali reputasi baik perusahaannya. Kirimkan aku lokasinya sekarang. Ya Pak, Chun Hua menjawab sebelum menutup telepon. Xiao Tian kemudian keluar dari kantornya dan menuju ke tempat parkir. Ia segera mengemudikan mobilnya setelah mengetahui lokasi Chun Hua. Setelah Kang Zenya sampai di sungai Shanghai dan memarkir mobilnya, dia segera turun dari mobil. Dan seperti sebelumnya, dia berjalan dengan anggun, dan tentu saja, senyuman mempesona kembali muncul di wajahnya. Namun,
Yang tidak dia ketahui adalah Chunhua mengikutinya dari belakang. Ketika Chunhua mengetahui bahwa tidak ada yang memperhatikan mereka, dia langsung memukul bagian belakang leher Kang Ze-nya, menyebabkan Kang Ze-nya pingsan seketika. Karena Chunhua tidak ingin orang lain mengetahui perbuatannya, dia segera memasukkan Kang Ze-nya ke dalam mobilnya. Tentu saja, dia juga mengambil perekam suara yang dia masukkan ke dalam mobil Kang Ze-nya. Tidak lama setelah itu, Xiao Tian tiba. Dengan ekspresi menakutkan di wajahnya, Xiao Tian berjalan menuju mobil Chunhua. Setelah dia menatap Kang Ze-nya, dia melihat ke arah Chunhua dan berkata, "Masukkan dia ke dalam mobilku dan kamu juga masuk ke mobilku. Ayo pergi ke markas geng Blue Eyes Lotus." Meskipun Chunhua tidak tahu kenapa dia ingin memasukkan Kang Ze-nya ke dalam mobilnya, dia mengikuti kata-katanya. Setelah mereka masuk ke dalam mobil, Xiao Tian tidak langsung mengemudikan mobilnya, sebaliknya, dia ingin mendengar rekaman percakapan antara Tan Fu dan Kang Ze-nya terlebih dahulu. "Berikan aku perekam suaranya, aku ingin mendengarnya." Chunhua memberikan perekam suara kepada Xiao Tian. Setelah dia mendengar semuanya, Xiao Tian berkata, "Bagus. Dengan ini, saya bisa mendapatkan kembali reputasi baik perusahaan saya." Setelah itu, mereka berangkat ke markas geng Blue Eyes Lotus. Mobil bawahannya mengikuti di belakang mobilnya. Saat mereka dalam perjalanan menuju markas geng Blue Eyes Lotus, sebuah truk melaju kencang menuju mobilnya. Karena Xiao Tian tidak bisa menghindari tabrakan itu, dia langsung berteriak, "Chunhua, keluar dari mobil." Asterisk boom, mobil mereka saling bertabrakan. "Chunhua, keluar dari mobil." Xiao Tian berteriak sebelum dia membuka pintu dan melompat keluar dari mobil. Chunhua dengan cepat melompat keluar dari mobil. Namun, karena Xiao Tian memberitahunya sebelum tabrakan terjadi, dia tidak punya waktu untuk menyeret Kang Ze-nya keluar dari mobil. Kang Ze-nya juga tidak bisa menyelamatkan dirinya karena pingsan. Oleh karena itu, dia masih berada di dalam mobil saat mobil bertabrakan. Dan karena truk itu melaju kencang menuju mobilnya terguling di aspal sejauh 5 meter. Karena alasan ini, Xiao Tian tidak tahu apakah Kang Ze-nya masih hidup atau tidak. Xiao Tian dan Chunhua, yang melompat keluar dari mobil, mengalami beberapa luka di tubuh mereka. Beruntungnya, mereka tidak mengalami cedera serius. Oleh karena itu, Xiao Tian dan Chunhua masih bisa berdiri dan berjalan. Chunhua berjalan menuju Xiao Tian dan bertanya, "Apakah Anda baik-baik saja, Tuan?" "Itu hanya luka kecil." Xiao Tian langsung menjawab, "Tuan, pemimpin, apakah kalian berdua baik-baik saja?" Salah satu bawahan Xiao Tian bertanya. Tadinya, mereka dikejutkan saat bos mereka tiba-tiba mengalami kecelakaan mobil. Untungnya, mereka bisa menghindarinya. Itu sebabnya tidak terjadi apa-apa pada mereka. "Tunggu, perekam suara." Xiao Tian segera memeriksa perekam suara karena itu sangat penting baginya. Jika perekam suara dihancurkan, dia tidak akan bisa membuktikan kepada publik bahwa seseorang telah menambahkan serbuk sari beracun ke dalam produk perawatan kulit perusahaannya. Setelah mengetahui perekam suara baik-baik saja, Xiao Tian merasa lega. Sepertinya Dewi Keberuntungan masih berpihak padaku. Xiao Tian berpikir, ya. Xiao Tian lalu mengarahkan jari telunjuknya ke mobilnya. "Kalian berdua periksa kondisinya. Saya ingin memeriksa siapa orang di dalam truk itu." Dipahami. Kemudian mereka berjalan menuju mobil Xiao Tian untuk memeriksa kondisi Kang Ze-nya. Saat Xiao Tian berjalan menuju truk, Chunhua mengikutinya. "Apa? Dia adalah..." Ketika Xiao Tian memeriksa kondisi pengemudi truk, wajahnya menjadi gelap. "Dia telah meninggal," kata Chunhua setelah memeriksa kondisi supir truk. Ya, Xiao Tian tidak senang dengan ini karena, dengan ini, dia tidak tahu apakah itu benar-benar kecelakaan mobil atau bukan. Xiao Tian tidak tahu kenapa dia tiba-tiba curiga bahwa itu bukan kecelakaan mobil murni tapi pembunuhan berencana. Tapi pengemudinya sudah mati. Apakah ini misi bunuh diri? Karena pengemudinya meninggal, dia tidak bisa memastikan kecurigaannya. Xiao Tian tidak senang dengan ini, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. "Mari kita periksa kondisi Kang Ze-nya." Ketika Xiao Tian dan Chunhua berjalan menuju mobilnya, mereka melihat api kecil tiba-tiba muncul di mobilnya. Karena Xiao Tian tahu mobilnya akan meledak, dia langsung berteriak, "Kalian berdua, lari. Mobilnya akan meledak." Setelah Xiao Tian mengatakan itu, Chunhua dan dia juga berlari ke seberang mobilnya. Kedua bawahannya yang sedang memeriksa kondisi Kang Ze-nya langsung lari menjauh dari mobil setelah mendengar perkataannya.
Beruntung mobil mereka bisa terhindar dari kecelakaan mobil tadi, sehingga mereka baik-baik saja dan bisa berlari kencang tanpa masalah. Asteris ledakan. Mobil itu meledak. Xiao Tian, Chunhua, dan anak buahnya melompat ke aspal dan tiarap untuk menghindari hal yang tidak terduga. Api setinggi 2 meter menghanguskan mobilnya. Karena mobilnya meledak, dia tahu Kang Zenya sudah meninggal. Xiao Tian, Chunhua, dan kedua bawahannya bangkit dan menatap mobilnya. Xiao Tian menarik napas dalam-dalam sebelum berbicara, ayo kita ke rumah sakit dulu. Meskipun Chunhua dan Xiao Tian tidak mengalami luka yang serius, namun mereka harus mengobati lukanya terlebih dahulu. Itu sebabnya Xiao Tian ingin pergi ke rumah sakit. Baiklah, kemudian mereka pergi ke rumah sakit. Tanda hubung 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 tanda hubung. Distrik Jiasu, rumah Si Fei. Saat ini, Si Fei dan Liu Ning sedang duduk di sofa di ruang tamu. Keduanya sedang menonton TV sambil berharap Xiao Tian segera datang ke rumah mereka. Ponsel cerdas Si Fei tiba-tiba berdering. Ketika dia melihat itu adalah Biyu, dia segera mengangkat telepon dan berbicara, ada apa? Pemimpin, Bos Xiao ada di rumah sakit sekarang. Biyu menjawab setelah Si Fei mengangkat telepon. Apa? Si Fei terkejut setelah mendengar kata-kata Biyu. Liu Ning, yang berada di sisi kanannya, mengarahkan suaranya ke arah Si Fei. Dia terkejut ketika Si Fei tiba-tiba berteriak tadi. Dan dari ekspresi wajah Si Fei, Liu Ning curiga ada yang tidak beres. Kakak Fei, apa yang terjadi? Kenapa kamu baru saja berteriak? Adik laki-lakinya ada di rumah sakit sekarang. Dia mengalami kecelakaan mobil. Karena Liu Ning adalah kekasihnya juga, Si Fei memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. Apa? Kecelakaan mobil? Seperti Si Fei, Liu Ning tercengang setelah mendengar kata-kata Si Fei. Ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah khawatir, dan dia bangkit. Rumah sakit yang mana? Ayo kita ke rumah sakit itu sekarang. Aku ingin melihat kondisinya. Saat ini, dia mengira Xiao Tian mengalami luka serius karena biasanya siapapun yang mengalami kecelakaan mobil selalu mengalami luka serius. Karena alasan ini, dia merasa cemas. Bukan karena dia tidak mempercayai kata-kata Si Fei, itu hanya emosinya yang menguasai pikirannya. Tunggu, Ning. Tentu saja Si Fei memahami perasaan Liu Ning karena dia memiliki perasaan yang sama dengannya. Lalu dia berbicara dengan Biyu lagi. Jelaskan semuanya. Biyu kemudian menjelaskan semuanya pada Si Fei. Ketika Biyu selesai menceritakan semuanya, Si Fei merasa lega. Karena Si Fei ingin mengurangi kekhawatiran Liu Ning terhadap kondisi Xiao Tian, dia segera berkata, Ning, adik laki-laki tidak mengalami luka serius. Kamu tidak perlu panik seperti ini. Rumah sakit mana? Aku ingin melihat kondisinya dengan mataku sendiri. Liu Ning meraih tangan Si Fei dan tiba-tiba air mata mengalir di mata birunya yang indah. Meskipun Si Fei menyatakan bahwa Xiao Tian tidak mengalami luka serius, Liu Ning ingin memastikannya dengan melihat kondisinya dengan matanya sendiri. Itu sebabnya dia terus bertanya di mana Xiao Tian dirawat. Di masa lalu, ketika dia sedang down, Xiao Tian adalah satu-satunya orang yang mengunjunginya setiap hari. Sejak itu, Xiao Tian menjadi orang penting di hatinya. Ini juga salah satu alasan mengapa dia setuju menjadi wanitanya meskipun dia tahu bahwa dia memiliki kekasih lain selain dia. Ning, ingat, adikku sedang berpura-pura menjadi King Feng sekarang, jadi kita tidak bisa bertemu dengannya. Jika kita bertemu dengannya, orang lain akan curiga padanya nanti. Si Fei berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, mari kita tunggu di rumah. Setidaknya kita tahu bahwa dia tidak mengalami luka serius. Tapi, aku ingin bertemu dengannya. Dia tahu bahwa Xiao Tian melarangnya untuk bertemu dengannya ketika dia berpura-pura menjadi King Feng karena itu dapat menghancurkan rencananya. Namun, karena Si Fei mengatakan bahwa dia mengalami kecelakaan mobil, dia ingin melihat kondisinya. Tentu saja Si Fei juga ingin melihat kondisinya. Dia tiba-tiba menemukan cara untuk bertemu dengannya tanpa mengungkapkan diri mereka. Kirimkan saya lokasi rumah sakit tempat dia dirawat. Dipahami, jawab Biyu sebelum menutup telepon. Si Fei kemudian mengembalikan perhatiannya pada Liu Ning dan berbicara, Ning, ayo kita beli topeng. Dengan ini, kita bisa bertemu adik laki-laki tanpa mengungkapkan identitas kita. Baiklah, jawab Liu Ning. Distrik Nanli, rumah sakit jantung. Saat ini, Xiao Tian, Chunhua,
dan dua bawahannya berada di ruang pasien. Karena keduanya tidak mengalami luka serius, dokter mengizinkan mereka pergi jika mau. Namun, ketika mereka hendak keluar dari ruang pasien, Si Fei dan Liu Ning masuk ke ruang pasien. Tentu saja keduanya memakai topeng karena ingin menyembunyikan identitasnya. Tianer, Liu Ning berlari menuju Xiao Tian dan menyentuh wajahnya. Apa kamu baik-baik saja? Xiao Tian langsung menutup mulutnya dan memeriksa sekelilingnya. Dia ingin memastikan tidak ada yang mendengar apa yang baru saja dia katakan. Meskipun dia memakai topeng, Xiao Tian tahu bahwa dia adalah Liu Ning. Tentu saja, dia tahu dia adalah Liu Ning dari suaranya dan cara dia memanggilnya. Meskipun Liu Ning hampir mengungkapkan identitasnya, Xiao Tian tidak marah padanya. Liu Ning tiba-tiba menyadari bahwa dia hampir mengungkapkan identitasnya. Saya minta maaf. Tidak apa-apa. Xiao Tian membelai rambutnya dengan lembut. Xiao Tian tahu bahwa dia sangat mengkhawatirkan kondisinya. Itu sebabnya dia tidak marah padanya. Kemudian Xiao Tian memandang Si Fei dan berbicara, apakah ada yang tahu identitasmu? Tidak, aku juga memastikan tidak ada yang mengikuti kita saat kita datang ke sini. Karena salah satu bawahan Si Fei bekerja di rumah sakit jantung, mereka bisa masuk rumah sakit sambil memakai masker. Suaranya, mengapa suaranya terdengar familiar, di mana saya pernah mendengarnya? Chun Hua dan kedua bawahannya saling pandang. Meskipun Si Fei hanya mengucapkan beberapa patah kata, tetapi mereka merasa telah mendengar suaranya di suatu tempat. Karena Si Fei memakai topeng, mereka tidak tahu dia adalah Si Fei. Kemudian mereka teringat sesuatu. Dia adalah pendirinya. Pada saat ini, Chun Hua dan kedua bawahannya menatap Xiao Tian dengan bingung. Mereka tahu bahwa Xiao Tian adalah kekasih pendiri mereka. Tentu saja, mereka baru mengetahuinya beberapa hari yang lalu. Dahulu mereka mengira pendirinya hanyalah bawahannya, namun ternyata mereka salah. Dan dari sikap Xiao Tian ketika Liu Ning hampir mengungkapkan identitasnya, mereka curiga bahwa dia adalah wanitanya juga. Jika Liu Ning bukan wanitanya, dia akan marah karena dia berusaha sekuat tenaga menyembunyikan identitasnya. Bukan saja dia tidak marah padanya, tapi dia bahkan membelai rambutnya dengan lembut dan menjawab dengan suara lembut. Hal ini membuat mereka bingung. Mereka tidak menyangka kalau bos mereka mempunyai lebih dari satu wanita. Salah satu wanitanya bahkan adalah pendiri mereka. Yang membuat mereka sulit percaya adalah pendiri mereka setuju untuk membagi kekasihnya dengan wanita lain. Karena betapa kejamnya pendiri mereka, mereka berpikir mustahil membuatnya setuju untuk berbagi kekasihnya. Hal ini membuat Chun Hua dan bawahannya tercengang melihat keberuntungan Xiao Tian. Tentu saja, mereka tidak mengatakan apa-apa karena mereka takut Si Fei akan menyiksa mereka jika mereka mengatakan sesuatu tentang hal itu. Apakah kamu baik-baik saja? Si Fei bertanya. Ya, Xiao Tian menjawab. Bagaimana kamu tahu aku mengalami kecelakaan mobil dan dirawat di sini? Pada saat ini, Si Fei tidak segera menjawabnya. Dia tahu jika dia tidak memberikan alasan yang baik, Xiao Tian akan curiga padanya. Ketika Si Fei memperhatikan bawahan Chun Hua, dia mengarahkan jari telunjuknya ke arah mereka dan berbicara, dari mereka. Pendiri, tolong jangan lakukan ini pada kami. Bos besar juga orang yang kejam. Dia sama denganmu. Tolong jelaskan dan jangan libatkan kami dalam hal ini. Anak buahnya menatap Xiao Tian dengan ketakutan. Mereka ingin mengatakan bahwa pendiri mereka berbohong tetapi ketika mereka melihat mata Si Fei, mereka tidak berani melakukan itu. Oleh karena itu, mereka hanya diam saja. Xiao Tian tidak curiga dengan kata-katanya dan berpikir bahwa bawahannya memberitahu Si Fei dan Liu Ning. Harap berhati-hati lain kali. Xiao Tian memiliki banyak musuh saat ini. Dia bahkan tidak tahu siapa musuhnya. Itu sebabnya dia mengatakan hal seperti itu. Anak buah Xiao Tian memandangnya dengan bingung. Sebelumnya, mereka mengira Xiao Tian akan marah kepada mereka, tapi mereka salah. Bukan saja Xiao Tian tidak marah, tapi dia hanya menghela nafas setelah melihat mereka. Tentu saja mereka merasa lega dengan hal ini. Karena Si Fei dan Liu Ning mengunjunginya, Xiao Tian memutuskan untuk tinggal di rumah sakit beberapa menit lagi. Ketika Xiao Tian duduk di tempat tidur, Si Fei dan Liu Ning mengambil kursi dan meletakkannya di sebelah Xiao Tian. Meskipun Liu Ning mengenakan topeng, tetapi ketika Xiao Tian melihat air mata mengalir di mata birunya yang indah, dia tahu bahwa dia sangat mengkhawatirkannya. Jangan khawatir,
Saya baik-baik saja. Saya tidak mengalami cedera serius. Tidak, Liu Ning menganggukkan kepalanya dan memegang tangan kanannya lagi. Lain kali kamu harus berhati-hati. Ninger, kamu harus mengatakannya kepada pengemudi itu, bukan aku karena orang itulah yang menabrak mobilku. Xiao Tian ingin mengatakannya, tapi dia tahu bahwa dia seharusnya tidak mengatakannya. Karena alasan ini, Xiao Tian hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ya, lain kali aku akan berhati-hati. Xiao Tian tidak menyangka Liu Ning begitu mengkhawatirkannya seperti ini. Jika dia sangat khawatir hanya karena dia mengalami luka ringan, apa yang akan terjadi padanya jika dia mengalami cedera serius? Yang diketahui Xiao Tian adalah dia akan merasa sedih seperti saat dia dirawat di rumah sakit di masa lalu. Hal ini membuat Xiao Tian merasa bersalah. Di masa lalu, karena dia takut dia akan menjadi ancaman, dia berniat membunuhnya. Untungnya dia mendengarkan kata-kata Lan Ruoxi. Karena ayahnya di masa lalu selalu menyuruhnya untuk membunuh siapa saja yang berpotensi menjadi ancaman, dia ingin membunuhnya di masa lalu. Meskipun ayahnya di kehidupan sebelumnya tidak salah, namun kini dia tahu bahwa ayahnya juga tidak benar. Hal ini membuat Xiao Tian berpikir bahwa dia tidak boleh begitu saja mengikuti kata-kata ayahnya di kehidupan sebelumnya. Book, ini, mata Xiao Tian membelalak. Selama ini, dia tidak memiliki perasaan terhadap Liu Ning dan hanya melihatnya sebagai teman yang bermanfaat. Namun, ketika dia menyadari betapa dia peduli dengan kondisinya, detak jantung Xiao Tian tiba-tiba menjadi semakin cepat. Ketika Xiao Tian memperhatikan mata biru Liu Ning, dia merasa seperti tenggelam di laut. Wajah cantiknya, sikap perhatiannya, dan senyumannya tiba-tiba muncul di kepalanya. Aku jatuh cinta padanya. Tentu saja, Xiao Tian tahu apa yang dia rasakan. Dia hanya merasa sulit percaya bahwa dia tiba-tiba jatuh cinta. Ada apa? Apakah kamu merasa terluka di suatu tempat? Ketika Liu Ning melihat matanya, dia tiba-tiba khawatir lagi. Dia pikir Xiao Tian tiba-tiba merasa sakit di suatu tempat di tubuhnya. Adik, ada apa? Si Fei juga khawatir setelah mendengar kata-kata Liu Ning. Tanpa memberi peringatan, Xiao Tian memeluk Liu Ning dan berkata, tidak ada. Biarkan aku memelukmu. Meskipun Liu Ning tidak tahu mengapa Xiao Tian tiba-tiba bersikap seperti itu, tapi dia membiarkannya memeluknya. Saat mereka sedang berpelukan, seseorang tiba-tiba memasuki ruang pasien dan menunjukkan lencana polisinya. Saya Shao Wencheng dari unit investigasi Tiandu. Semua orang langsung menoleh ke sumber suara. Tentu saja, Xiao Tian tahu polisi akan datang menemuinya. Itu sebabnya dia tidak terkejut sama sekali. Shao Wencheng menatap Xiao Tian dan Chun Hua dan berkata, saya datang untuk mengumpulkan informasi. Sumber terpercaya mengatakan bahwa kalian berdua mengalami kecelakaan mobil sebelumnya. 2 orang tewas dalam kecelakaan mobil, dan mobil Anda juga meledak. Bisakah kamu menjelaskannya secara rinci? Kami sedang dalam perjalanan menuju kantor polisi, tapi tiba-tiba ada truk yang melaju kencang ke arah mobilku. Karena aku tidak sempat menghindari tabrakan, mobil kami saling bertabrakan. Aku dan Chun Hua selamat dalam kecelakaan mobil itu karena kami melompat keluar mobil sebelum mobil itu bertabrakan. Sementara Kang Zenya, sebaliknya, tidak punya waktu untuk melakukan itu. Saat kami ingin menyelamatkannya, mobil saya tiba-tiba meledak. Itu sebabnya kami tidak bisa menyelamatkannya. Tentu saja Xiao Tian berbohong kepada petugas polisi. Jika dia memberitahu petugas polisi bahwa dia ingin membawa Kang Zenya ke markas geng Blue Eyes Lotus, itu bisa memberinya masalah di kemudian hari. Kenapa kamu tidak mencoba menyelamatkannya? Shao Wencheng bertanya. Saat itu, situasinya adalah hidup dan mati, jadi tentu saja saya akan memikirkan diri saya sendiri terlebih dahulu. Karena Xiao Tian memiliki bukti kejahatan mereka, dia tidak peduli dengan nyawa Kang Zenya. Nyawanya dan nyawa Chun Hua lebih penting daripada nyawa Kang Zenya. Jika Kang Zenya selamat dari kecelakaan mobil, dia akan tetap menyiksanya di markas geng Blue Eyes Lotus. Dia beruntung dia meninggal dalam kecelakaan mobil, jika tidak, dia akan menyiksanya sampai dia berharap dia mati. Shao Wencheng menatap Chun Hua dan bertanya, bagaimana denganmu? Aku juga. Aku tidak punya waktu untuk menyelamatkannya karena aku harus menyelamatkan diriku sendiri terlebih dahulu. Chun Hua juga memiliki pemikiran yang sama dengan Xiao Tian. Dia tidak peduli dengan kehidupan Kang Zenya. Kamu bilang kalian berdua sedang dalam perjalanan ke kantor polisi. Shao Wencheng berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan,
apakah Anda punya urusan di kantor polisi? Xiao Tian mengambil perekam suara dan berbicara, Kang Zenya adalah salah satu orang yang menghancurkan reputasi baik perusahaan saya dengan menambahkan serbuk sari beracun ke produk perawatan kulit dan menyebarkan rumor buruk di internet. Perekam suara. Sao Wencheng terkejut setelah melihat perekam suara. Dia kemudian mengulurkan tangan kanannya dan mencoba mengambil perekam suara di tangan kanan Xiao Tian. Berikan padaku. Tidak, tentu saja, Xiao Tian tidak akan memberikannya kepada Sao Wencheng. Perekam suara itu adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan kembali reputasi baik perusahaannya. Sao Wencheng tidak senang ketika Xiao Tian tidak memberikan perekam suara kepadanya. Kubilang berikan padaku. Saya akan memberikannya kepada Anda setelah saya mendapatkan kembali reputasi baik perusahaan saya. Alasan Xiao Tian mengatakan hal seperti ini adalah karena dia ingin membersihkan reputasi buruk perusahaannya terlebih dahulu. Setelah itu, dia akan menyalin percakapan antara Kang Zenya dan Tan Fu sebelum memberikannya kepada polisi. Ia membutuhkan itu sebagai petunjuk untuk menemukan dalang di balik semua yang terjadi di perusahaannya. Aku ingin itu sekarang. Sao Wencheng berbicara dengan nada lebih tinggi. Berikan padaku sekarang. Tidak, seperti sebelumnya, Xiao Tian masih tidak mau memberikannya kepada Sao Wencheng. Tindakan Xiao Tian membuat Sao Wencheng marah. Apakah kamu ingin menghalangi pekerjaan polisi? Pada saat ini, semua orang memandang Sao Wencheng dengan penuh perhatian. Mereka merasa ada yang tidak beres dengan perilakunya. Perilaku Sao Wencheng berubah drastis setelah dia mengetahui bahwa Xiao Tian memiliki rekaman suara yang berisi bukti kejahatan yang dilakukan Kang Zenya terhadap perusahaannya. Saya bilang saya membutuhkan perekam suara ini untuk mendapatkan kembali reputasi baik perusahaan saya, jawab Xiao Tian. Aku akan memberikannya padamu setelah itu. Sao Wencheng mengertakkan gigi. Dia sangat marah karena Xiao Tian tidak mempedulikannya. Aku seorang polisi. Seharusnya kamu bekerja sama denganku. Dan kenapa kalian semua memakai topeng? Buka topengmu. Tindakanmu tidak menghormati polisi. Saat Sao Wencheng mencoba melepas topeng Xiao Tian meraih tangannya. Kini Xiao Tian semakin yakin bahwa petugas polisi yang ada di depannya memiliki hubungan dengan dalang di balik semua yang terjadi di perusahaannya. Meski Xiao Tian bisa mengerti kenapa Sao Wencheng ingin mereka melepas topengnya, namun kelakuan Sao Wencheng saat Sao Wencheng melihat perekam suara, membuatnya curiga pada Sao Wencheng. Siapa kamu? Xiao Tian bertanya sambil menggenggam tangan Sao Wencheng lebih kuat. Saya sudah memperkenalkan diri sebelumnya. Saya seorang petugas polisi, Sao Wencheng. Dia mencoba melepaskan diri dari genggaman Xiao Tian tetapi sia-sia. Lepaskan tanganku. Mengapa sikapmu berubah ketika mengetahui aku memiliki rekaman suara kejahatan Kang Zenya? Xiao Tian ingin tahu apa yang akan dikatakan Sao Wencheng setelah mendengar kata-katanya. Ya itu betul, Liu Ning menambahkan, sepertinya kamu ingin merebut perekam suara dari tangannya. Si Fei juga merasa ada yang tidak beres dengan perilaku Sao Wencheng. Bagaimana bisa seorang petugas polisi bersikap seperti ini? Chun Hua tidak menyukai perilaku Sao Wencheng. Dia sangat ingin meninju wajahnya karena dia mencoba merebut perekam suara. Itu adalah kerja kerasnya, dan Sao Wencheng ingin menerimanya seperti itu. Tentu saja Chun Hua sangat marah. Sejak tadi mereka bungkam karena tidak ingin menimbulkan masalah di rumah sakit. Namun, karena mereka tidak bisa lagi mentolerir perilaku Sao Wencheng, mereka mulai menyuarakan perasaan mereka. Beraninya kalian semua bersikap seperti ini terhadap petugas polisi. Sao Wencheng terkejut ketika semua orang tiba-tiba berani bersikap kasar di depannya. Dan hapus tandamu sekarang. Kalian semua sedang berbicara dengan petugas polisi. Beginikah sikap kalian terhadap petugas polisi? Tiba-tiba seorang perawat memasuki ruangan dan berbicara, diam. Ini rumah sakit, bukan taman hiburan. Kalian semua mengganggu pasien lain. Petugas polisi, jam berkunjung sudah selesai. Kalian harus pergi sekarang. Sao Wencheng menatap Xiao Tian dan yang lainnya dengan dingin sebelum akhirnya dia keluar dari ruang pasien. Karena Xiao Tian curiga Sao Wencheng terlibat dalam segala hal yang terjadi di perusahaannya, dia memandang kedua bawahannya dan berbicara, ikuti dia. Ya Pak, mereka merespons sebelum keluar dari ruang pasien. Setelah Sao Wencheng masuk ke dalam mobil, dia melepas masker silikon kepala dan mengambil ponsel cerdasnya. Ada apa? Sebuah suara terdengar melalui ponsel pintar Sao Wencheng. Tuan muda, King Feng itu memiliki rekaman percakapan antara Kang Zenya dan Tan Fu.
Sao Wencheng langsung ke pokok permasalahan. Apa? Sebuah suara terdengar melalui ponsel pintar Sao Wencheng. Suruh Tan Fu segera meninggalkan Shanghai. Dimengerti, Tuan Muda, Sao Wencheng berkata sebelum menutup telepon. Setelah itu, dia pergi. Asteris di suatu tempat di taman rumah sakit. Seseorang berusia sekitar 28 tahun sedang berbaring di rumput. Karena dia berbaring di samping bunga, tidak ada yang bisa melihatnya. Jika ada yang melihat orang itu pasti kaget karena orang itu hanya mengenakan celana pendek dan kaos dalam. Tidak hanya itu, siapapun juga tahu kalau dia pingsan. Orang itu tidak lain adalah polisi sebenarnya. Saat bawahan Xiao Tian melihat wajah asli Sao Wencheng, mereka sedikit terkejut. Dia bukanlah Sao Wencheng, tapi Ding Zipeng. Sebelumnya, mereka mengira Ding Zipeng adalah seorang petugas polisi yang bekerja untuk seseorang, namun mereka salah karena dia adalah salah satu pengawal keluarga Hong. Hal ini membuat bawahan Xiao Tian percaya bahwa keluarga Hong adalah dalang dari semua yang terjadi di perusahaan Xiao Tian. Namun, untuk memastikan bahwa keluarga Hong adalah dalang atau terlibat dalam segala hal, mereka tidak segera melapor ke Xiao Tian dan terus mengikuti Ding Zipeng. Setelah Ding Zipeng menyuruh Tan Fu meninggalkan Shanghai, dia segera pergi. Anak buah Xiao Tian juga masuk ke dalam mobil dan mengikuti Ding Zipeng. Tanda hubung 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 tanda hubung. Distrik Wanhui, rumah keluarga Hong. 5 orang sedang duduk di sofa di ruang tamu, Hong Duanji, Yi Yi, Hong Duan, Hong Jun, dan seorang pemuda yang memiliki tato X di keningnya. Di belakang orang yang memiliki tato X di keningnya, ada 2 orang yang berdiri dengan tenang. Mereka tidak mengatakan apapun atau menggerakkan tubuh mereka seolah-olah mereka adalah patung. 1 juta yuan, seorang pemuda yang memiliki tato X di keningnya, menyatakan. Jin Yimu, bukankah itu terlalu mahal? Hong Duanji bertanya, dia hanya dari keluarga kelas menengah. Kenapa mahal sekali? Dia bukan orang yang beruntung dalam segala hal. Hei, bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa dia bukan siapa-siapa? Dia adalah pemimpin geng Blue Eyes Lotus sekarang, jadi akan sulit untuk membunuhnya. Mungkin kita akan berperang dengan mereka nanti, jadi harga ini masuk akal. Saat ini, Jin Yimu tidak tahu bahwa Lan Ruoxi dan Zhao Sheng adalah teman Xiao Tian karena Hong Guanji tidak mengatakan apapun padanya. Kalau kalian tidak setuju dengan harga ini, aku tidak akan menerima misi ini. Kalau kalian bertanya pada geng yang lain, mereka akan meminta lebih dari 1 juta yuan loh kondisi keluargamu. Tentu saja Jin Yimu berbohong kepada mereka. Ini adalah waktu yang tepat untuk mendapatkan banyak uang dari mereka, jadi dia tidak akan membiarkan kesempatan emas itu hilang begitu saja. Hong Guanji mengertakkan gigi setelah mendengar perkataan Jin Yimu. Meskipun dia mampu membelinya, tapi membayar 1 juta yuan hanya untuk membunuh seseorang dari keluarga kelas menengah terlalu mahal. Namun, dia tidak mampu membayar geng lain karena apa yang dikatakan Jin Yimu masuk akal. Hal ini membuat Hong Guanji bimbang dan menatap istri dan kedua putranya. Ayah, bayar saja, harganya hanya 1 juta yuan. Kita masih mampu membelinya. Aku ingin Xiao Tian mati secepat mungkin. Hong Jun sangat membenci Xiao Tian. Karena tindakan Xiao Tian, dia harus tinggal di penjara selama beberapa hari. Untunglah, ayahnya bisa membebaskannya kemarin. Kalau tidak, dia akan tetap hidup di penjara. Kebenciannya terhadap Xiao Tian sebesar alam semesta dan sedalam lubang hitam. Dia sangat ingin membuat Xiao Tian membayar semua yang telah dilakukan Xiao Tian padanya. Kakak, kamu harus memikirkannya dengan hati-hati. 1 juta yuan bukanlah jumlah uang yang kecil. Hong Duan mengerti bahwa kakaknya sangat membenci Xiao Tian. Itulah mengapa kakak laki-lakinya tidak bisa berpikir jernih setiap kali terlibat dengan Xiao Tian. Tetapi kami masih punya uang. Kami masih mampu membelinya. Hong Jun lalu memandang Jin Yimu. Tapi kamu harus membunuhnya, kamu harus membawa Xiao Tian kepadaku hidup-hidup karena aku ingin menyiksanya sampai dia berharap dia mati. Ketika Hong Jun mengatakan itu, ekspresinya sangat menakutkan dan senyumannya terlihat seperti itu bukanlah senyuman dari manusia, melainkan senyuman dari iblis. Jin Yimu mulai menyeringai. Dia tahu Hong Jun akan menyetujuinya karena Hong Jun sangat membenci Xiao Tian. Itu sebabnya dia menaikkan harga lebih awal. Jangan khawatir, kami akan membawanya kepadamu hidup-hidup sehingga kamu bisa menyiksanya sesukamu.
Bagus. Hong Jun lalu melirik ayahnya. Ayah, setelah Xiao Tian meninggal, kita bisa mengambil alih perusahaannya. Tentu saja kita akan membuat perusahaannya bangkrut dulu. Dengan ini, status keluarga kami tidak hanya akan kembali menjadi keluarga kelas atas, tapi kami juga akan menjadi lebih kaya dari sebelumnya. Mendengar perkataan putranya, Hong Guanji menyentuh dagunya dan mulai memikirkannya. Bagaimana kalau menyewa pembunuh bayaran atau pembunuh bayaran? Apakah lebih baik daripada menyewa geng atau tidak? Hong Guanji tiba-tiba berpikir untuk menyewa pembunuh bayaran atau pembunuh bayaran. Namun, setelah berpikir bahwa mereka harus berurusan dengan geng Blue Eyes Lotus juga, dia berpikir akan lebih baik menyewa geng Hawk daripada seorang pembunuh atau pembunuh bayaran. Karena suaminya masih bimbang, Yi Yi menepuk bahunya dan berbicara, "Suamiku, Jun benar. Bayar saja, nanti, kita bisa mengambil alih perusahaan Xiao Tian seperti yang dia lakukan pada kita." Hong Guanji memandangi istrinya selama beberapa detik sebelum akhirnya menganggukkan kepalanya, "Baiklah. Saya akan mengirimkan uangnya kepada Anda besok. Tapi saya hanya akan mengirimkan setengahnya dulu. Setelah Anda berhasil dalam misi Anda, saya akan memberi Anda sisanya." Kesepakatan. Jin Yimu senang setelah mendengar perkataan Hong Guanji. Hong Duan hanya bisa menghela nafas ketika ayahnya setuju untuk membayar 1 juta yuan kepada geng Hao. Karena tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya menatap ayahnya sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya ke kakak laki-lakinya. Karena sudah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi, Jin Yimu merasa tidak ada gunanya tinggal di rumah mereka. Karena alasan ini, kedua bawahannya dan dia keluar dari ruangan. Duduk saja di rumah dan tunggu kabar baik. Haha, saat ini, Hong Jun tersenyum jahat karena nyawa Xiao Tian akan ada di tangannya nanti. Asteris di luar rumah keluarga Hong. 3 bawahan Xiao Tian, yang memata-matai keluarga Hong sejak beberapa hari yang lalu, memandang Jin Yimu dan mengertakkan gigi. Dulu geng Blue Eyes Lotus dan geng Hawk pernah berperang namun geng Hawk memenangkan pertarungan tersebut. Itu sebabnya geng Blue Eyes Lotus adalah geng terlemah saat ini. Dan karena geng Hawk memutuskan untuk membantu keluarga Hong, mereka tahu bahwa mereka akan berperang lagi dengan geng Hawk nanti. Tentu saja, mereka tidak takut pada geng Hawk, sebaliknya, mereka justru ingin segera melawan mereka karena ingin membalas dendam. Saat mereka melihat ke arah Jin Yimu, 2 anggota geng Blue Eyes Lotus, yang mengikuti Ding Zipeng, berjalan ke arah mereka. Salah satu dari mereka bertanya, "Bagaimana kabarnya? Sepertinya keluarga Hong menyewa geng Hawk untuk menangani bos kita." Salah satu anggota geng Blue Eyes Lotus yang sedang melihat ke arah Jin Yimu menjawab. Tanda hubung 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 tanda hubung. Distrik Nanli, rumah sakit jantung. Saat ini, Xiao Tian, Si Fei, Liu Ning, dan Chun Hua berada di ruang pasien. Saat mereka membicarakan tentang perilaku Shao Wencheng, ponsel cerdasnya tiba-tiba berdering. Ketika Xiao Tian melihat itu adalah bawahannya, dia segera mengangkat telepon. "Ada apa?"